Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas Indralaya Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya yang beranggotakan saya Kevin Andra Wijaya, saya Yosi Anggreni, saya Hani Julia Putri, saya Tio Muhammad Mardomon Al-Farizi Simanjuntak. Baiklah, judul materi kali ini yaitu sequencing dan analisis homologi. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan pembelajaran ini ialah mahasiswa mampu menyusun urutan DNA hasil sequencing dan menyimpulkan hasil analisis homologi. Selanjutnya adalah materi. Pada mulanya, sequencing DNA dilakukan dengan mentranskripsikannya ke dalam bentuk RNA terlebih dahulu, karena metode sequencing RNA telah ditemukan sebelumnya. Pada tahun 1965, Robert Hawley dan timnya dari Cornell University di New York, Amerika Serikat, mempublikasikan sekuens tRNA alanin dari hamir yang terdiri atas 77 nukleotida. Sequencing tRNA tersebut membutuhkan waktu 7 tahun dan hasilnya merupakan sekuens molekul asam nukleat yang pertama kali dipublikasikan. Sekuens DNA yang pertama kali dipublikasikan adalah DNA sepanjang 12 nukleotida dari suatu virus, yaitu Bacteriophage lambda, pada tahun 1971 yang ditentukan dengan cara serupa oleh Ray Wu dan Alan Taylor. Keduanya juga dari Cornell University. Teknologi sequencing modern yang dikenal dengan istilah Next Generation Sequencing atau NGS telah merevolusi studi genomika dari berbagai spesies tanaman, hewan, dan mikroba pertanian. Teknologi ini mampu menghasilkan data sekuen dalam jumlah besar dalam waktu singkat dengan biaya murah, sehingga terjangkau oleh berbagai lembaga penelitian, termasuk institusi penelitian di negara berkembang, yang memungkinkan banyak lembaga dapat mengkarakterisasi sumber daya genetik atau SDG tanamannya dengan lebih komprehensif pada level sekuen genom. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materi kali ini, simaklah video berikut. DNA sequencing menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakannya. DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template untuk kemudian diamplifikasi menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Namun, ada penambahan beberapa reaksi tertentu. Proses ini dinamakan cycle sequencing. Yang membedakan cycle sequencing dengan PCR biasa adalah: pertama, primer yang digunakan hanya satu untuk satu arah pembacaan, tidak dua atau sepasang seperti PCR. Dua, DDNTPS atau dideoxynukleotide triphosphate adalah modifikasi dari DNTPS dengan menghilangkan gugus 3 aksen OH pada ribosa. Analisis homolog adalah jika suatu gen yang diurutkan baru ternyata serupa dengan suatu gen yang diurutkan, berarti ada suatu hubungan perubahan yang diprediksi dan fungsi gen yang baru nampaknya akan sama, atau setidaknya mirip dengan fungsi gen yang dikenali. Analisis homolog dapat menyediakan informasi fungsi dari suatu keseluruhan gen atau segmen di dalamnya. Suatu pencarian homologi dapat dilakukan dengan suatu urutan DNA, tetapi pada umumnya suatu urutan gen bersifat sementara dan diubah menjadi suatu urutan asam amino sebelum pencarian itu dilaksanakan. Selanjutnya adalah pembahasan. A. Sequencing DNA
dan analisis homolog DNA. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Urutan tersebut dikenal sebagai sequence DNA yang merupakan informasi paling mendasar suatu gen atau genom karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensinya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Teknik ini digunakan dalam riset dasar biologi maupun berbagai bidang kerapan seperti kedokteran, bioteknologi, forensik, dan antropologi. Teknik sequencing DNA mulai dikembangkan pada tahun 1970-an dan telah menjadi hal rutin dalam penelitian biologi molekular pada dekade berikutnya berkat dua metode yang dikembangkan secara independen namun hampir bersamaan oleh tim Walter Gilbert di Amerika Serikat dan tim Frederick Sanger di Inggris, sehingga kedua ilmuwan tersebut mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1980. B. Metode sequencing DNA. 1. Metode Maxam Gilbert. Metode ini mulanya cukup populer karena dapat langsung menggunakan DNA hasil pemurnian. Sedangkan metode Sanger pada waktu itu memerlukan cloning untuk membentuk DNA untai tunggal. Seiring dengan dikembangkannya metode terminasi rantai, metode sequencing Maxam Gilbert menjadi tidak populer karena kerumitan teknisnya, digunakan bahan kimia berbahaya, dan kesulitan dalam scale up. Gambar contoh page sequencing dengan metode Maxam Gilbert dapat dilihat sebagai berikut. Dua, metode Sanger. Hampir semua usaha sequencing DNA dilaksanakan dengan menggunakan metode terminasi rantai yang dikembangkan oleh Frederick Sanger beserta rekan-rekannya. Teknik ini melibatkan terminasi atau penghentian reaksi sintesis DNA in vitro yang spesifik kepada sekuens tertentu dengan menggunakan substrat nukleotida yang telah dimodifikasi. Primer tersebut diperpanjang menggunakan DNA polimerase, yaitu enzim yang mereplikasi DNA. Bersama dengan primer dan DNA polimerase, diikutsertakan pula 4 jenis basa deoksinukleotida, juga nukleotida pemutus atau penghenti rantai dalam konsentrasi rendah. Fragmen-fragmen DNA tersebut lalu dipisahkan menurut ukurannya dengan elektroforesis gag poliakrilamida, yang mana lazim dikenal dengan elektroforesis menggunakan tabung gelas berjari-jari kecil diisi dengan polimer kental. Berikut adalah gambar skema sequencing DNA. A. Reaksi polimerisasi dan terminasi. B. Patch untuk melihat ukuran fragmen. 3. Metode Sanger asli. Pada metode yang asli, urutan nukleotida DNA tertentu bisa disimpulkan dengan membuat secara paralel 4 reaksi perpanjangan rantai menggunakan salah satu dari 4 jenis basa pemutus rantai pada masing-masing reaksi. Keempat hasil reaksi tersebut dielektroforesis pada 4 jalur yang saling bersebelahan pada gel poliakrilamida. Hasil pengembangan metode ini menggunakan 4 macam primer yang ditandai dengan pewarna berpendar. Hal ini memiliki kelebihan karena tidak menggunakan bahan radioaktif. Selain menambah keamanan dan kecepatan, keempat hasil reaksi dapat dicampur dan dielektroforesis pada suatu lajur pada sel. Metode ini dikenal sebagai metode diprimer sequencing. 4. Sequencing determinator. Cara lain pelabelan primer adalah dengan melabel pemutus rantainya. Lazim disebut metode sequencing determinator. Keunggulan cara ini adalah bahwa seluruh proses sequencing dapat dilakukan dalam satu reaksi,
dibandingkan dengan 4 reaksi terpisah yang diperlukan pada penggunaan primer berlabel. Pada cara tersebut, masing-masing dideoksinukleotida pemutus rantai ditandai dengan pewarna fluorescence yang berpendar pada panjang gelombang yang berbeda-beda. Cara ini lebih mudah dan lebih cepat dibandingkan penggunaan primer berwarna, namun dapat menimbulkan ketidaksamaan tinggi kurva atau puncak yang disebabkan oleh ketidaksamaan penggabungan pemutus rantai berwarna berukuran besar pada pertumbuhan DNA. Berikut adalah gambar contoh hasil bacaan suatu sequencing metode determinator. C. Protein dengan gen bank. Homologi dipakai di bidang genetika bagi gen yang memiliki kemiripan urutan atau sekuens basa DNA. Gen-gen yang homolog memiliki banyak sekuens basa yang mirip, yang bila diekspresikan dapat menghasilkan protein yang serupa dalam struktur dan fungsinya. Sekuens nukleotida atau protein yang mirip dapat diidentifikasi sebagai protein homolog. Homologi gen atau protein dapat didefinisikan sebagai kemiripan sekuens. Suatu sekuens dikatakan homolog apabila lebih dari 80% sekuens identik. Analisis penyejajaran adalah proses membandingkan urutan basa pada 2 atau lebih nukleotida atau protein. Analisis bioinformatika untuk penyejajaran urutan nukleotida atau asam amino dengan menggunakan sistem sederhana secara online, yaitu BLAST. BLAST atau Basic Local Search Tool adalah sebuah software sederhana berdasarkan basis data untuk membandingkan informasi biologis primer seperti basa nukleotida atau asam amino pada protein. Sebuah pencarian BLAST memungkinkan peneliti untuk membandingkan urutan query dengan basis data dan mengidentifikasi urutan tersebut dengan basis data yang tersedia online. Dengan demikian, BLAST memungkinkan peneliti untuk mencari urutan nukleotida maupun protein yang mirip. BLAST adalah program online yang paling banyak digunakan untuk membandingkan urutan nukleotida atau protein. Dengan menggunakan program BLAST-N dan BLAST-P yang terdapat pada situs NCBI ini, kita dapat mencari protein homolog dari berbagai macam organisme. BLAST-N membandingkan sekuens nukleotida yang kita miliki dengan data sekuens nukleotida, sedangkan BLAST-P membandingkan sekuens asam amino yang kita miliki dengan database sekuens protein. Analisis BLAST dalam NCBI juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencari gen homolog baik ortolog maupun paralog. Gen ortolog merupakan gen-gen yang mirip serta menghasilkan protein yang berfungsi sama dalam spesies yang berbeda. Sedangkan gen paralog merupakan gen-gen yang mirip dalam satu spesies tetapi menghasilkan protein yang berbeda fungsi. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Sequencing DNA atau pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. 2. Jenis-jenis metode sequencing DNA yaitu metode Maxam-Gilbert, metode Sanger asli, sequencing determinator. 3. Analisis homologi adalah jika suatu gen yang diurutkan baru ternyata serupa dengan suatu gen yang diurutkan. 4. Sequencing DNA dapat dimanfaatkan untuk menentukan identitas maupun fungsi gen atau fragmen DNA lainnya dengan cara membandingkan sekuensnya dengan sekuens DNA lain yang sudah diketahui. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.